Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar visual, yang berarti gaya belajar dengan cara melihat, sehingga mata kita memiliki peranan yang begitu penting di dalamnya. Pada gaya belajar ini, kita biasanya memperoleh informasi ke otak kita dengan melihat tulisan dan huruf, bisa juga dengan melihat gambar ataupun ilustrasi, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang sebelumnya telah kita diskusikan bersama-sama. Sebelum itu, saya dengan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bima Aryo Tamarjati dari Presensi 5. Halo, perkenalkan, nama saya Jelisha Putriasti dari nomor Presensi 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Cesta Ibrahim dari nomor Presensi 16. Perkenalkan, nama saya Nabila Farid Ramadan dari Presensi 21. Halo, aku Narnia Orang-Arani dari Presensi 23. Perkenalkan, nama saya Radela Putra Otomo, nomor Presensi 28. Perkenalkan, nama saya Ragil Nuraini dari nomor Presensi 29. Perkenalkan, saya Rika Lestari dari Presensi 32. Perkenalkan, nama saya Safa Angelia Mariela Giza dari nomor Presensi 33. Perkenalkan, saya Zahira Safira dari Presensi 34. Berikut adalah materi yang akan dibawakan kami, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam membuat usaha pembenihan ikan hias. Di antaranya, yang pertama adalah manusia atau tenaga kerja. Yang kedua adalah money atau modal yang berupa uang. Dan yang ketiga adalah material atau yang biasa kita kenal yaitu bahan. Yang keempat adalah mesin atau peralatan. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Manusia atau tenaga kerja. Sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting karena sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai usaha pembenihan ikan hias. Tenaga kerja yang tersedia harus berpengalaman. Poin nomor 2 yaitu money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi ataupun gaji para karyawan. Contohnya yaitu modal. Pelaku bisnis perlu berinvestasi dalam beberapa hal, mulai dari sewa toko atau tempat berjualan dengan modal sekitar Rp3.151.000, kolam pemeliharaan sekitar Rp4.131.000, akuarium sekitar Rp3.220.000, dan pompa air sekitar Rp590.000. Investasi di budidaya ikan, pebisnis membutuhkan modal bibit ikan sebanyak Rp3.600.000, pakan ikan dan vitamin Rp2.000.000, obat-obatan Rp100.000, kemasan plastik Rp645.000, serta air dan listrik Rp1.200.000, sehingga dihasilkan totalnya adalah Rp6.465.000. Modal yang harus kita keluarkan tidak harus banyak. Kalau kita misalkan punya 1 juta, itu bisa kita buka di rumah mungkin teman-teman. Mungkin kita beli tank akuarium cukup 2 atau 3, kita pajang di depan rumah, itu sudah kelihatan sekali. Kalau kita isi ikan kecil-kecil, itu kelihatan banyak teman-teman. Jadi pilihan orang tuh itu jual ikan. Apalagi kita isi cupang-cupang di botol-botol aja tuh teman-teman. Lebih lagi kalau kita punya modal banyak, mungkin 5 juta atau 10 juta. Nah itu semua modal dari minus sampai besar itu bisa kita jual. Karena ikan itu ada ikan yang murah, ada ikan yang sedang, ada ikan yang mahal-mahal teman-teman. Yang ketiga ada material atau bahan. Material ada bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Dan produksi ikan hias, contoh material seperti induk ikan, pakan, dan lain-lain. Untuk indukan ikan hias, perlu diperhatikan pemilihan ikan induknya dan tingkat kematangan gonad dan sistem produksinya. Terima kasih.
Ketiga, ada material atau bahan. Untuk pemberian pakan ikan hias pun tidak sembarangan, harus disesuaikan dengan jenis ikannya. Juga, waktu pemberian pakan pun harus sesuai agar tidak kebanyakan atau kekurangan. Jumlah pakan yang diberikan pun harus tepat dengan kebutuhan ikan, karena pemberian pakan yang berlebihan akan membuat kualitas air menurun akibat pencemaran bahan organik dan sisa pakan yang akan menjadi racun bagi ikan dan menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Berikut beberapa contoh pakan yang baik untuk ikan hias. Yang pertama, ada contoh pakan alami ikan hias. Pertama, ada jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, artemia atau udang berukuran kecil, dan anak katak. Kedua, ada contoh pakan buatan ikan hias, yakni ada pelet, plaket, tablet, dan granula. Yang keempat, mesin perawatan. Mesin atau mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, misalnya berupa media hidup ikan, akuarium ataupun kolam, dan alat atau sistem kerja seperti seser, aerator, selang, dan batu aerasi. Adapun kebersihan alat-alat tersebut harus selalu dijaga agar tidak menjadi sarana berkembangnya penyakit. Penyimpanannya pun harus memperhatikan kemudahan memperolehnya. 5. Pemasaran. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Untuk memasarkan ikan hias, kita bisa langsung menjualnya sendiri ke konsumen atau menggunakan jasa. Dan untuk memaksimalkan pemasaran, para pembudidaya ikan harus bisa membuka jaringan yang luas agar mendapat konsumen yang tetap. Lalu, apa saja strategi pemasaran budidaya ikan hias? Yang pertama, ada bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam strategi ini, terdapat strategi bauran pemasaran yang menetapkan komposisi terbaik dari keempat komponen atau variabel pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju, sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, yakni keberlangsungan bisnis tersebut. Dalam bisnis budidaya ikan hias, para pelaku bisnis harus juga memiliki strategi bauran pemasaran. Yang kedua ada STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting atau segmentasi adalah seni dan ilmu untuk melihat, mengidentifikasi, dan memanfaatkan peluang yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Perusahaan harus kreatif dan inovatif dalam melihat perkembangan yang terjadi, karena segmentasi adalah langkah awal yang dapat berpengaruh pada kegiatan organisasi bisnis selanjutnya. Yang B ada targeting. Targeting atau menetapkan target pasar adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Yang dimaksud target pasar di sini adalah satu atau beberapa segmen pasar yang menjadi fokus kegiatan pemasaran. Terkadang targeting juga disebut selecting karena perusahaan juga harus menyeleksi. Menyeleksi di sini berarti perusahaan harus memiliki keberanian pada beberapa bagian saja atau segmen dan meninggalkan bagian yang lain. Yang C ada positioning. Positioning adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.